Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Asti. Hari ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya waktu kemarin di KD 3.1 itu kan saya menjelaskan subbabnya, ada yang namanya perjuangan kemerdekaan secara fisik ataupun secara diplomasi. Nah, kali itu kita skip karena memang harusnya kita fokus hanya di respon internasionalnya saja atau di bagaimana sikap-sikap dari berbagai negara terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia begitu. Jadi nanti yang akan kita bahas hanya responnya dari pengakuan kemerdekaan dari Mesir, kemudian dari India, kemudian juga lagi dari Australia, dari PBB, dan konferensi meja bundar, dan bagaimana sikap Belanda dalam konferensi meja bundar. Nah, untuk di bab pertama kita adalah respon internasional. Subbabnya adalah yang pertama ada pengakuan kemerdekaan. Dalam pengakuan kemerdekaan itu sebenarnya ada dua cara pengakuan. Satu, pengakuan de facto, dua adalah pengakuan de jure. Dalam pengertian pengakuan de facto. Jadi de facto itu berarti fakta. Jadi pengakuan kemerdekaan yang harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Kenyataan yang bagaimana? Yaitu kenyataan di mana suatu negara itu yang diakui itu harus memiliki syarat-syarat sebagai suatu negara. Gitu. Jadi sebelum kita mengakui kemerdekaan suatu negara, maka yang mau diakui itu harus memiliki syarat sebagai negara. Syaratnya apa saja? Syaratnya contoh, memiliki rakyat, kemudian 2, memiliki wilayah, 3, juga memiliki yang namanya pemerintah yang berdaulat. Nah, dalam pengakuan de facto itu ada bersifat tetap dan juga bersifat sementara. Kalau tetap artinya kita bisa mengadakan hubungan politik bilateral atau hubungan ekonomi bilateral antara satu negara dengan negara lain. Kalau pengakuan de facto yang bersifat sementara, artinya pengakuan itu bisa diberikan, tapi ketika negara itu tidak bertahan lama, maka pengakuan itu bisa dicabut kembali. Itu namanya adalah pengakuan de facto yang secara sementara. Sedangkan pengakuan de jure, kalau de jure itu artinya adalah pengakuan kedaulatan yang didasarkan secara hukum yang sah. Artinya hukum ini harus memenuhi syarat-syarat hukum peraturan internasional yang berlaku. Begitu. Dia juga memiliki dua jenis nih, ada de jure secara tetap dan juga de jure secara penuh. Kalau de jure secara tetap artinya diakui tanpa batas waktu. Gitu. Jadi atau berlaku selama-lamanya. Kalau penuh artinya pengakuannya diakui dan juga bisa menjalin hubungan bilateral di antara kedua negara itu. Gitu. Itu pengakuan secara de jure. Jadi kalau de facto berdasarkan fakta atau kenyataannya, kalau de jure berdasarkan hukum yang sah sesuai asas peraturan hukum internasional begitu ya. Nah, faktanya nih, bagaimana kondisi kemerdekaan Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi kita membahasnya dari sisi de facto dan juga de jure. Kalau secara de facto, faktanya kita memiliki rakyat. Kenapa begitu? Karena ternyata dalam sidang PPKI kedua yang diadakan di tanggal 19 Agustus ini, Indonesia ini sudah bisa membagi wilayahnya. Indonesia terbagi atas 8 provinsi. Ada Sumatera, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sunda Kecil, kemudian Kalimantan, dan Sulawesi, dan juga Maluku. Artinya kan Indonesia sudah punya wilayah. Tadi kan syarat negara 1 rakyat, 2 wilayah. Kalau sudah punya wilayah, berarti artinya kita sudah memiliki rakyat. Gitu. Otomatis yang satu juga sama gitu. Jadi rakyatnya mengakui bahwa Indonesia itu ada, terdiri atas 8 provinsi itu tadi. Lah, kemudian syarat yang ketiga tadi adalah memiliki pemerintah yang berdaulat. Lah, pemerintah yang berdaulat itu yang bagaimana? Artinya ada pemimpin, kemudian ada yang dipimpin, kemudian ada menteri-menterinya. Itu namanya pemerintah yang berdaulat kan, memiliki sistem pemerintahan yang bagaimana. Ketika di hasil sidang PPKI yang pertama mencetuskan bahwa Indonesia memiliki yang namanya presiden, di mana Insinyur Soekarno diangkat sebagai presiden, sedangkan Muhammad Hatta ini diangkat sebagai wakil presiden Indonesia pada
setelah kemerdekaan 17 Agustus, kita langsung mengadakan sidang, kita membentuk yang namanya pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Pada saat itu sistem pemerintahan kita presidensial. Ketika itu kan kita belum membentuk menteri-menteri. Lah, ketika itu di sidang PPKI yang kedua, di hari yang ketiga setelah, artinya hari kedua setelah kita merdeka, kita mengadakan sidang PPKI kembali yang kedua kalinya di tanggal 19 Agustus tahun 45 dengan membentuk 12 kementerian. Salah satu menteri luar negeri kita yang pertama kali yaitu Ahmad Subarjo. Waktu saat itu kita memiliki sistem pemerintahan presidensil. Tadi yang saya bilang presidensil, kemudian diubah menjadi parlementer dengan Perdana Menteri, yaitu Perdana Menteri pertama kita adalah Sultan Syahrir gitu. Kemudian secara de jure, tadi kan sudah secara de facto, faktanya kita sudah memiliki 8 provinsi, kita sudah memiliki pemerintah berdaulat dipimpin oleh seorang presiden, sistem pemerintahannya adalah presidensil. Kemudian kalau secara de jure artinya harus berdasarkan hukum sah, diakui sah secara hukum, ada penandatanganan, itu namanya secara de jure. Jadi kalau secara de jure kita sudah bisa mengadakan hubungan bilateral antara India dan juga Indonesia. Pada tahun 46 kita bertukar 500 ton beras karena India saat itu sedang kelaparan, ditukar dengan obat-obatan dan juga pakaian yang dikirim ke Indonesia. Lah, ini artinya sudah ada hubungan bilateral gitu kan. Masuk enggak sih sama de jure yang secara bersifat penuh? Ya kan? Penuh itu tadi kita bisa mengadakan hubungan bilateral. Terus kemudian di 47 kita juga mengadakan hubungan regional nih. Hubungan regional kita yaitu mendirikan semacam yang namanya perwakilan yang ada di Singapura, India, dan juga Mesir. Di Singapura ini sebagai akses kita untuk keluar lebih bebas. Pada saat itu di Singapura kita sudah pernah membuat atau mendirikan organisasi. Organisasi ini nanti yang juga berperan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia di Singapura, kemudian disusul di Mesir dan juga di India. Lah, kemudian ada lagi pengakuan kedaulatan dari Mesir, artinya ada secara hukum sah mereka mengakui gitu. Kemudian dari India, kemudian pengakuan kedaulatan dari Australia, dan juga pengakuan kedaulatan ya, tipe kedaulatan dari PBB. Oke, next yaitu pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Mesir. Apa saja sih bentuk-bentuk dari pengakuan kedaulatan dari Mesir? Jadi pengakuan ini tidak hanya datang dari dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah Mesir, tapi juga dari masyarakat Mesir, dari mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir gitu. Lah, kalau bentuk dukungan dari masyarakat Mesir sendiri itu yaitu berasal dari suatu organisasi namanya Al-Ikhwan Al-Muslimin atau IM. Jadi organisasi ini adalah salah satu organisasi besar yang juga memiliki atau mengendalikan berita-berita. Jadi bisa memberikan akses untuk berita-berita, Jadi pada saat itu mahasiswa Indonesia ini diberikan kebebasan dalam menuliskan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita bebas. Jadi penulisan ini, mahasiswa ini menulis kemudian diterbitkan dalam koran-koran atau semacam berita-berita yang dipegang oleh Al-Ikhwan Al-Muslimin gitu. Jadi kemudian yang kedua berasal dari para pemuda dan pelajar Mesir, di mana mereka melakukan demo dan protes terhadap kedutaan Belanda yang ada di Kairo pada saat itu. Kemudian dukungan dari mahasiswa Indonesia sendiri yang ada di Kairo seperti apa, yaitu mereka membentuk Lajnatul Difa'i Indonesia atau Panitia Komite Pembela Indonesia, di mana mereka ini bisa mendapatkan simpatisan dari suatu partai yang besar, namanya partai besar di Kairo, namanya adalah Partai Wafd. Partai besar di Mesir, namanya Partai Wafd. Jadi mereka ini didukung. Jadi mahasiswa Indonesia ini juga memprotes, melakukan demo terhadap kedutaan yang ada di Belanda. Mereka juga mengembalikan paspor-paspor yang telah dibuatkan oleh Belanda. Kemudian mereka juga mengembalikan bantuan yang diberikan oleh Belanda sebagai wujud protes bahwa Indonesia ini sudah merdeka gitu kan. Jadi janganlah mengusik Indonesia kembali, seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga, ini ada jelas bentuk dukungan dari pemerintah Mesir. Kalau bentuk dukungan dari pemerintah Mesir sendiri yaitu memberikan pengakuan kedaulatan, jelas nanti Indonesia dan Mesir itu akan menandatangani namanya perjanjian perdagangan dan juga persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Kemudian membuka jalur diplomasi atau melobi, istilahnya seperti itu, melobi negara-negara yang termasuk ke dalam Liga Arab supaya mau juga mengakui kemerdekaan Indonesia begitu. Jadi Mesir ini
dianggap sebagai pengendali dari negara-negara di Liga Arab, sehingga Mesir ini kalau misalnya kita bisa diakui kemerdekaannya oleh Mesir, maka Mesir akan bisa melobi negara-negara Liga Arab yang lainnya, contohnya Arab Saudi, Afghanistan, Lebanon, dan lain sebagainya ya. Kemudian memberikan izin untuk membuka perwakilan negara Indonesia di Mesir. Setelah kita menandatangani perjanjian persahabatan atau pengakuan kedaulatan, maka Indonesia akhirnya diberikan izin untuk membuka perwakilan atau duta besarnya yang ada di Kairo, dengan duta besarnya yaitu Menteri Agama kita yang pertama kali, yaitu si HM Rashidi. Jadi HM Rashidi ini diberikan tinggal untuk di Kairo supaya bisa menjadi duta besarnya. Lah kemudian memberikan juga ketika di tahun 1948 Mesir memberikan bantuan berupa obat-obatan kepada Indonesia. Next, yaitu kronologi gimana sih pengakuan kedaulatan Mesir. Awalnya di bulan April tahun 1946 pemerintah Indonesia ini mengirim Menteri Sowandi. Jadi awalnya Menteri Sowandi ini dikirim untuk perundingan Hoge Value, tapi sebelum dia ke Hoge Value, dia singgah nih di Kairo dulu ke Mesir. Nah dari Mesir ini disambut baik. Jadi upaya ini adalah sebagai bentuk upaya awal diplomasi dengan pemerintah Mesir. Kemudian setelah itu Mr. Sowandi pergi ke perundingan Hoge Value. Jadi Hoge Value ini adalah perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda yang membahas tentang Indonesia sendiri. Kemudian sekembalinya dari Hoge Value itu dia kembali lagi ke Mesir. Di Mesir ini sekembalinya dari Hoge Value ini dia bertemu namanya Raja Farouk. Raja Farouk itu rajanya Mesir. Kemudian juga bertemu dengan duta besar Arab Saudi yang ada di Kairo. Lah dari sini si Mr. Sowandi ini membuahkan hasil, di mana di 18 November ini Mesir mengadakan rapat Dewan Komisaris Liga Muslim bersama negara-negara Liga Arab. Dan di mana dalam rapatnya juga membahas tentang Indonesia supaya negara-negara di Liga Arab ini mengakui kemerdekaan Indonesia. Lah Mesir sendiri itu mengakui kemerdekaannya karena berdasarkan rasa persaudaraan, sama-sama mayoritas memang beragama Muslim gitu. Jadi ketika setelah rapat Dewan Komisaris Liga Muslim di tanggal 13 sampai 16 Maret tahun 47, yaitu konsulnya Mesir yang ada di Bombay India, yaitu Bapak Abdul Muin, ini menyampaikan hasil keputusan dari Liga Arab tadi, yaitu dalam rapat Dewan Komisaris Liga Muslim tadi. Hasilnya adalah Mesir ini mendukung penuh Indonesia atas kemerdekaannya, atau dalam mendukung Indonesia dalam menghadapi Belanda. Begitulah Indonesia sebagai balasannya juga datang ke Mesir, yaitu bertepatan saat terjadinya konferensi antar Asia atau Inter-Asia Relation Conference yang ada di New Delhi pada saat itu. Jadi rombongan Haji Agus Salim ini mendatangi Mesir terlebih dahulu. Setelah mendatangi Mesir, dia bertemu Raja Farouk. Kemudian bertemu lagi Noresi Pasha. Noresi Pasha ini siapa? Noresi Pasha adalah Perdana Menterinya Mesir pada saat itu. Kemudian bertemu Azam Pasha. Kalau Azam Pasha ini siapa? Azam Pasha itu adalah si Sekjen atau Sekretaris Jenderal dari Liga Arab, yaitu dalam misi diplomatik. Jadi Haji Agus Salim ini siapa? Haji Agus Salim adalah Menteri Muda Luar Negeri Indonesia ketika di masa kabinet Syahrir. Lah Syahrir satu ya. Kemudian mereka datang rombongan Haji Agus Salim ini untuk misi diplomatik, lagi-lagi untuk misi supaya benar-benar sudah diakui nih, supaya bisa mengakui nih Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, ada penandatangannya buktinya gitu. Tapi usaha ini tidak berjalan mulus karena Belanda itu sempat ingin menghalangi dengan menyebarkan opini kepada Mesir bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah bentuk kolaborasi antara Indonesia dengan Jepang atau dengan negara fasis gitu. Padahal pada kenyataannya Indonesia merdeka atas Indonesia sendiri, ya kan? Gitu. Sebelumnya dalam rapat Dewan Komisaris Liga Muslim juga begitu. Belanda menyampaikan keberatannya terhadap Mesir yang akan mendukung kemerdekaan Indonesia. Duta besar Belanda yang ada di Kairo menuai protes terhadap pemerintah Mesir.
ini memiliki sama-sama mayoritas negara muslim, negaranya itu mayoritas beragama muslim, maka Mesir ini masih mau mendukung gitu kan, karena diasaskan pada dasar persaudaraan. Jadi kemudian akhirnya membuahkan hasil setelah mendatangi Mesir, Raja Yerusalem mendatangi Mesir nih. Jadi di mana tanggal 10 Juni tahun 1947 rombongan Haji Agus Salim ini datang kembali ke Mesir untuk menandatangani kesepakatan perdagangan dan persahabatan yang saya bilang tadi antara Mesir dan juga Indonesia, yang kesepakatan tersebut menandai adanya pengakuan kemerdekaan dari Mesir. Nah, pada saat itu di 10 Juni sebenarnya Belanda itu mendatangi terlebih dahulu Perdana Menteri Norassi Pasha supaya menghentikan Indonesia. Jadi Belanda masih melobi lagi supaya Mesir tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu rombongan Indonesia disuruh menunggu 30 menit gitu. Setelah Belanda bertemu Norassi Pasha, duta besar Belanda menemui Norassi Pasha, maka tetaplah Norassi Pasha ini, Perdana Menteri Mesir ini, tetap menandatangani kesepakatan ini meskipun pertemuannya tertunda 30 menit. Jadi kapan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu 10 Juni tahun 1947, dan Mesirlah menjadi negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan. Dan Mesir ini juga bisa melobi beberapa negara yang ada di Liga-Liga Arab. Contohnya Suriah dan Irak ini mulai mengakui kemerdekaan Indonesia di tanggal 16 Juli tahun 1947. Sedangkan Afghanistan, Arab Saudi dan juga Lebanon ini mulai mengakui kemerdekaan Indonesia di tanggal 29 Juni tahun 1947. Oke, yang kedua, ini ada pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh India. Jadi awalnya itu ceritanya kalau misalnya dari India ini, di mana Indonesia ini mengirimkan bantuan beras, karena di India itu sedang terjadi wabah kelaparan. Itu berarti kita ketahui bahwa India ini awalnya diduduki oleh Inggris gitu, sehingga pada saat itu terjadi bencana kelaparan di sana di India. Jadi di India ini terkelaparan, di mana April Indonesia tuh mulai membuat keputusan untuk mengirimkan beras sebagai upaya juga diplomatik agar India mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga di 18 Mei tahun 46 pemerintah Indonesia ini bertemu dengan Bapak Punjabi untuk melakukan lobby pengiriman 500 ton beras ke India. Di tanggal 27 Mei tahun 1946, Indonesia ini mulai mengirimkan berasnya yang 500 ton tadi secara bertahap melalui 3 pelabuhan. Satu ada di Pelabuhan Cirebon, 2 ada di Pelabuhan Probolinggo, dari Pelabuhan Probolinggo, 3 dari Pelabuhan Banyuwangi. Jadi dikirimkan melalui itu, kemudian ditransaksikan bertukarnya itu ketika di Singapura. Tapi realisasi pengiriman berasnya ini ketika di 20 Agustus tahun 46 kita berhasil mengirimkan beras ke India, dan India itu berbarter menukar obat-obatan dan juga pakaian, karena saat itu kita membutuhkan sekali obat-obatan dan pakaian ya. Kemudian Indonesia tidak hanya sampai di situ upaya diplomasinya. Jadi upaya diplomasinya tidak hanya mengirim beras, tapi juga upaya diplomasi dengan cara meminta bantuan senjata kepada India. Sayangnya, karena pada saat itu India masih berada di bawah naungan Inggris, maka senjata-senjata India ini dipegang oleh Inggris semuanya, sehingga upaya ini dianggap gagal. Kita tidak bisa mendapatkan bantuan senjata dari India. Setelah itu, meskipun kita gagal dalam meminta bantuan persenjataan, tetapi kita dapat membuka perwakilan Indonesia di New Delhi untuk pertama kali. Berarti artinya Indonesia sudah mulai bisa diakui kemerdekaannya oleh Indonesia, karena kita sudah bisa membuka perwakilan atau duta besarnya Indonesia di New Delhi. Kan tadi saya bilang ini masih berhubungan dengan Mesir. Di Mesir itu pada saat terjadi konferensi New Delhi konferensi intra-Asia tadi di New Delhi, Indonesia itu kan awalnya mendatangi Mesir. Setelah Mesir mengakui, maka Haji Salim dan rombongannya ini mulai mendatangi konferensi New Delhi. Jadi ke India, mendatangi konferensi New Delhi tepatnya di bulan Maret. Jadi di bulan Maret tahun 47 ini konferensi ini ada, kemudian Indonesia mengirim perwakilannya supaya peserta konferensi New Delhi, yaitu negara-negara di Asia, termasuk Asia Barat Daya, termasuk juga ada Afghanistan, ada
Australia, ada lagi Selandia Baru. Jadi Indonesia ini melobi negara-negara peserta konferensi New Delhi atau konferensi Interasia ini tadi supaya mengakui dan mendukung Indonesia dalam menghadapi Belanda. Nah, setelah konferensi di Indonesia ini terjadilah yang namanya agresi militer Belanda 1, yaitu di mana Belanda mengkhianati perjanjian Linggarjati juga dan ingin menguasai Indonesia, maka diadakannya yang namanya agresi militer Belanda 1. Dari sinilah setelah konferensi India dan Australia ini mulai melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Jadi ke PBB ini dilaporkan, akhirnya PBB memberikan resolusi, yaitu berupa agar konflik yang terjadi ini antara Indonesia dan Belanda ini diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase itu apa? Arbitrase itu adalah perjanjian di antara negara yang berkonflik itu tadi. Jadi di luar hukum yang dilakukan pengadilan internasional. Jadi mereka hanya perjanjian berdua saja. Tapi resolusi ini justru ditolak oleh Belanda, dan Belanda kembali lagi mengadakan yang namanya agresi militer Belanda 2 karena ingin merebut ibu kota kembali. Sayangnya ibu kota ini kita ini sudah pindah ke Bukit Tinggi, atau Indonesia pada saat terjadi agresi militer Belanda 2 sudah memindahkan ibu kotanya dari Yogyakarta ke ibu kota Bukit Tinggi, yaitu dengan mendirikan PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Aksi yang kedua ini, aksi agresi militer Belanda 2 ini menuai protes dari PBB sendiri ataupun dari KTN. Lah, kemudian India atas prakarsa Perdana Menteri India, Menteri Jawaharlal Nehru, dan juga Perdana Menteri Burma, yaitu Aung San, ini menyatakan atau mengadakan yang namanya konferensi Asia sendiri di New Delhi yang dikhususkan untuk membahas tentang aksi Belanda dalam agresi militer Belanda 2 ini tadi. Aksi ini atau konferensi ini akhirnya membuahkan hasil di mana Belanda disuruh untuk menghentikan melakukan gencatan senjata artinya menghentikan gencatan senjata, dan juga mengembalikan ibu kota Yogyakarta kembali supaya mereka angkat kaki dari Yogyakarta. Akhirnya berhasil lah. Setelah itu ibu kota kita kembali ke Yogyakarta. Dari sinilah kemudian yang dilakukan oleh India begitu. Ini adalah bentuk aksi atau bentuk wujud pengakuan kemerdekaan dari India. Next, di minggu depan, sebelum ke minggu depan, saya akan memberikan kesimpulan dari semua yang ada di sini. Satu adalah dalam pengakuan kemerdekaan sebenarnya ada 2 cara. Ada 2 cara. Ada 2 cara. Satu secara de facto. Kalau de facto artinya berdasarkan fakta atau kenyataannya bahwa Indonesia memang benar-benar sudah menjadi suatu negara. Dibuktikan dengan kita memiliki wilayah yang dibagi atas 8 provinsi, memiliki rakyat, kemudian juga memiliki pemerintah yang berdaulat. Kedua, ada secara de facto, faktanya sudah diakui kemerdekaannya oleh beberapa negara. Tadi kita sudah bahas pengakuan dari Mesir, bentuknya adalah penandatanganan kesepakatan perdagangan dan juga persahabatan, kemudian juga pembukaan kantor diplomatik, kemudian di India juga sama, kita membuka kantor diplomatik, dan di India ini kantor diplomatik kita itu bahkan bisa mengirimkan telegram ke berbagai negara, jadi lebih leluasa. India juga sama, membuka konsulnya di Yogyakarta. Kemudian antara India dan juga Australia juga sama-sama mendukung Indonesia atas kemerdekaannya. Jadi sudah ada beberapa negara. Dan next, di minggu depan kita akan membahas tentang pengakuan kemerdekaan yang dilakukan oleh Australia, kemudian pengakuan kemerdekaan oleh PBB, kemudian juga konferensi Meja Bundar, dan bagaimana sikap Belanda terhadap konferensi Meja Bundar. Oke, sekian itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.